kita boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Percaya bahwa kita ada di tempat ini semua karena ciptanya Tuhan. Amin. Kita boleh menikmati cipta Tuhan sebagai hamba Tuhan yang ada untuk dalam satu persekutuan bersama dengan yayasan ataupun pelayanan PT Family tempat ini. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bagi saya. Kalau di dalam doa malam hari ini, saya orang baru ya, tapi bersyukur kepada Tuhan buat kepercayaan pada saat ini boleh melayani buat kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita langsung saja akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-9. Kita akan membaca dua ayat di sana, pada ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Ya, kita lihat di sana, nanti saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan, Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan, amin. Saudara, ya dari pembacaan kita ini kita bisa melihat bagaimana Nabi Yeremia menyatakan ini kepada bangsa Yehuda tentang apa yang dikehendaki Tuhan. Karena di kerajaan Yehuda pada waktu itu memang sangat terkenal dengan orang-orang yang sudah memiliki hasil, ya, baik orang itu sudah memiliki kekuatan, kemegahan, ya, kebijaksanaan, bahkan kekayaan, ya. Dan di sini diingatkan bahwa Tuhan tidak menghendaki, ya, apabila bangsa Yehuda pada waktu itu bermegah karena semuanya itu. Dan saya yakin dan percaya bahwa pembacaan kita ini juga relevan dengan kita di akhir zaman ini. Kita ketahui bersama bahwa tadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi, ya, yang ada dalam menciptakan untuk perjalanan siara di daerah Israel dalam keadaan apa. Kalau kita bisa melihat bahwa bukan hanya di Israel, di semua tempat juga, bahkan di Indonesia ini, dunia ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, ya. Kita melihat juga bukan hanya perang di sana sini, kemudian ajaran-ajaran sesat di sana sini, dan juga gempa bumi, apa semua yang sudah terjadi yang kita rasakan itu, yang terakhir kita rasakan juga, ya, 7,6 kalau tidak salah, ya, skala Richter yang sempat menggemparkan ini. Tapi dari semua yang kita lihat itu bahwa diingatkan kita sebenarnya tidak perlu takut dengan semuanya itu. Yang harus kita takutkan seperti yang dijelaskan tadi secara detail dari Tuhan, kalau kita tidak akhirnya bukan karena perang apa semuanya ini yang harus kita takutkan, tetapi yang harus kita takutkan apakah kita sungguh di akhir-akhir ini kita sudah mengenal dan memahami Tuhan lebih dalam lagi. Ya, apakah kita memang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, atau kita hanya mencintai urapannya Tuhan, atau hanya mencintai berkatnya Tuhan, ya. Karena memang nyata dalam kehidupan kita, ya, baik juga sebagai hamba Tuhan, kita memang sudah mengalami begitu banyak berkat pemakaian Tuhan yang luar biasa, ya, sampai-sampai kita lupa bahwa tujuan utama sebenarnya dari kita itu adalah, yang paling inti adalah mencintai Tuhan itu apa adanya. Yang kita seringkali salah melihat atau menerjemahkan apa sebenarnya yang menjadi keinginan Tuhan.
Kadangkala kita lihat kan, dengan pelayanan yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita, sehingga kita kadangkala lupa diri. Kita mulai bermegah, yang seperti dikatakan tadi di Yeremia, dengan kebijaksanaan, mungkin dengan kekuatan yang kuat, mungkin di berbagai bidang yang kita bisa alami, ya, baik kuat secara fisik sehat, kemudian kuat dalam segi ekonomi. Kadangkala kita bermegah karena semuanya ini. Kita tidak mengingat bahwa semuanya itu adalah kasih karunia atau anugerah Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, itu kita tidak akan miliki. Dan semuanya itu juga, apa yang sudah kita miliki itu bisa lenyap begitu saja. Contoh yang terjadi ya di di Iran sana, ya, tadi dikatakan memang hampir 70% sudah memang punah ya, karena perang yang terjadi, serangan-serangan Israel dan Amerika ya. Padahal bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun bahkan ya, semuanya dibentuk di sana, pangkalan-pangkalan militer, pangkalan minyak itu dalam sekejap hancur. Nah, ini mengingatkan kepada kita bahwa semua apa yang sudah dimiliki, kekayaan, kekuatan apapun semuanya itu tidak berarti apa-apa. Dan kita Tuhan bawa supaya kita tidak bermegah untuk semuanya itu. Tetapi kalaupun kita mau bermegah, tadi ya di ayat 24 dikatakan, kalau kita bisa memahami dan mengenal dan memahami apa sebenarnya Tuhan, siapa sebenarnya Tuhan itu. Dikatakan dia penuh dengan kasih setia, ya, yang pertama, keadilan dan kebenaran. Yang paling utama dikatakan kasih. Ya, kita bisa melihat bahwa waktu yang lalu kita sudah merayakan Paskah ya, tentang bagaimana Tuhan sudah menderita, mati, bangkit bagi kita untuk memberikan kita kemenangan. Tuhan datang menebus segala dosa kita, karena apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sebenarnya apa yang harus kita lakukan itu gagal kita lakukan, yaitu kita gagal mencintai Tuhan dengan sebenarnya. Makanya Tuhan datang ya, yang menebus segala kesalahan kita, kegagalan kita, dengan pengorbanannya di kayu salib, ya, mati dan bangkit, untuk menyatakan sebenarnya cinta yang sebenarnya yang harus kita lakukan kepada Tuhan seperti ini. Ya, cinta apa adanya dengan mengorbankan sepenuhnya, itu hanya untuk Tuhan. Ya, jadi dari pembacaan tadi, yang Tuhan inginkan supaya kita itu bermegah, mengenal dan memahami Dia. Ya, di dalam Matius 7 ayat 23-24 di sana banyak ya, itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita mungkin berharap, menyangka bahwa apa yang Tuhan sudah berikan mungkin dalam pelayanan kita, ya, yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, membuat kita kadang-kala lupa diri. Kita bermegah. Kadang-kala dalam pelayanan bukan lagi Tuhan yang nampak, tapi sudah kita yang nampak. Ya, mungkin karena kita sudah dipakai Tuhan ya, sudah bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ya. Dan dengan semuanya itu kadang-kala kita dilupakan bahwa inti sebenarnya yang Tuhan inginkan kita itu mencintai Tuhan, ya, bukan apa yang sudah Tuhan berikan. Makanya di dalam Matius 7:21-23 kita bisa lihat di sana kan, banyak orang-orang yang menyangka bahwa mereka itu bisa bersama dengan Tuhan menerima keselamatan, tetapi nyatanya apa yang Tuhan nyatakan di sana, hanya engkau pembuat kejahatan. Ya, banyak orang yang sudah berseru-seru, Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan, sudah bisa menyembuhkan orang, dan apapun yang dilakukan, banyak orang yang bisa bertobat. Tetapi apa yang Tuhan katakan, ya, Tuhan bilang penyangkau, pembuat kejahatan. Bayangkan, kadang-kadang kita tidak menyadari ya semuanya itu. Tetapi Tuhan mengingatkan sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua sebagai hamba Tuhan melalui pembacaan ini, ya, supaya kita bersama-sama, saya juga secara pribadi bisa menerima terang ini dari firman Tuhan yang Tuhan kehendaki, ya, yang kita harus bermegah, kita harus memuliakan, atau kita harus bisa menyatakan semua itu apabila kita memang sudah mengenal dan memahami apa maunya Tuhan, ya. Itu Tuhan inginkan supaya kita mencintai Tuhan itu apa adanya. Kadang-kadang memang kita seperti dikatakan tadi cuma mencintai Tuhan karena urapan dan berkat-berkatnya. Ketika Tuhan izinkan mungkin masalah seperti Ayub, ya, jadilah seperti istri Ayub. Kutuk jo manape Tuhan, kau mati jo ngana. Ya kan, sampai Ayub
Itulah yang Ayub bisa rasakan. Dulu mungkin saya hanya bisa mengenal Tuhan karena kata orang, tapi ketika Ayub bisa mengalami semuanya itu, ya yang Tuhan izinkan, dia bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ya apa yang terjadi dengan dia. Sampai dia bisa mengatakan kepada istrinya, engkau jangan cuma suka yang enak-enaknya saja, ya yang dari Tuhan, tetapi kita harus menerima ya apa juga yang Tuhan berikan. Izinkan terjadi dalam pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi, kita harus menerima. Ya, itu yang banyak kadang-kala terjadi kita juga, ya. Saya juga secara pribadi bisa rasakan kadang-kala kita memang hanya mencintai Tuhan karena kalau Tuhan memberkati, ya pelayanan banyak, jemaat banyak, anak-anak baik-baik saja. Tetapi ketika Tuhan izinkan anak-anak itu, Tuhan kok sepertinya jauh dari harapan. Ya, anak yang dididik dari kecil apa semua sampai besar akhirnya jadi begini. Ya, itu yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita bisa melihat sebenarnya yang orang cinta itu, yang orang suka pada Tuhan, DP Tuhan atau cuma DP berkat, atau cuma DP kenyataan-kenyataan yang Tuhan nyatakan yang wah-wah saja. Ketika Tuhan izinkan seperti Ayub, apakah Tuhan tetap akan mencintai Tuhan, ya atau tidak? Tapi melalui firman Tuhan pada saat ini, saya dan semua umat Tuhan tempat ini dalam pelayan di tempat ini, Tuhan mengingatkan kembali untuk orang mau mencintai Tuhan itu apa adanya. Amin, saudara. Mencintai Tuhan dengan sesungguhnya, ya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, pergumulan apapun, bahkan berkat yang luar biasa, kita tidak lupa diri. Kita tidak mau bermegah dengan semuanya itu, tapi pun kalau kita mau bermegah, kita mau menyatakan itu semua karena Tuhan. Amin. Semua karena pemberian Tuhan, bukan karena kuat gagahnya pelayanan di tempat ini, itu pelayanan-pelayanan yang luar biasa, atau KKR yang sementara dilaksanakan di Tikala ini, bukan karena mereka, tetapi itu semua karena Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kita semua dalam setiap pelayanan, kita bisa berbangga, itu semua karena Tuhan. Bisa, bukan tidak bisa, boleh bermegah atau berbangga, tetapi jangan kita berbangga, oh ini kuat karena torang, toh ini semua karena memang ya torang da baking, toh sama seperti jadi sama dengan Raja Nebukadnezar. Pertama tren pada menyatakan waktu Tuhan nyatakan kemegahan, dia bilang semua ini bisa terjadi karena Tuhan Allah yang mati. Maka setelah berkembang, lebih maju, lebih wah, ya dia dipertunjukkan lagi yang lebih luar biasa, dia lupa sampai dia katakan yang kedua kalinya, ya akhirnya dia bilang, oh ini kuat kalau bukan Raja Nebukadnezar, itu Raja Babel tidak seperti itu. Dan Tuhan memperlihatkan keadaan itu di dalam pelayanan kita, ya membawakan kita supaya diingatkan kembali. Jangan kita bermegah untuk semua yang Tuhan berikan bagi kita itu. Tapi kalau kita mau bermegah seperti tadi dalam menyembah dan memuji Tuhan, kita sampaikan semuanya itu Tuhan, itu semua karena Tuhan. Kalau pelayanan ini boleh jadi begini bukan karena kuat gagahnya kami atau kita semua di tempat ini, tetapi karena Tuhan yang memberikan kepercayaan, Tuhan yang sudah mencintai kami, mencintai pelayanan ini, dan Tuhan boleh nampak dalam pelayanan itu sehingga semua orang bisa melihat. Mereka boleh berlutut, memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kalau semuanya itu, firman Tuhan katakan, ketika kita bermegah, itulah yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan sampai di sini. Ya, boleh saya kembalikan. Berkati semua.